Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora. Channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan baca-baca lagi. Namun teman-teman, Sora akan kasih spoiler dulu ya, bahwa di sebelah lagi ada pembangunan, dan di belakang tempat Sora juga lagi ada pembangunan besar-besaran. Yang dibangun adalah bangunan besar semacam pertokoan atau ruko gitu. Jadi, kalau nanti ada suara berisik atau bocor, mohon maaf lahir dan batin ya bunda-bunda dan ayah-ayah, tolong jangan dikomplain. Aku tidak bisa mencegah itu semua. Tempat aku masih biasa-biasa aja, belum jadi studionya Om Deddy Corbuzier. Tapi kalau teman-teman ada sekiranya mau, Sora aku sediain deh studionya buat Sora gratis. Nah, plus diantar jemputin ke studionya. Aku dengan siap siaga akan segera datang ke studio yang sudah kamu siapkan, oke? Tapi kalau enggak, ya sudah, mohon dimaklumin aja, ya, sarangi. Ya, namanya pembangunan, siapa sih yang senang berisik ya? Jadi konsentrasi aja ke pembacaan aku, oke? Kita hari ini mau baca tentang pilu hati yang sangat rindu kamu saat ini. Pilu hati yang sangat rindu kamu saat ini. Ada seseorang yang sangat rindu dan hatinya sangat pilu karena dia kangen banget sama kamu. Kita lihat ada energi seperti apa antara kamu dan dia. Oke, ada energi love call. Sepertinya ada yang teriang-iang, terpanggil-panggil oleh cinta kamu, oleh sayang kamu, kepikiran terus nih sama kamu nih ya. Lagi sedang dalam periode-periode kangen, rindu, kepikiran gitu ya. Sangat mungkin juga dia teringat kamu dulu mungkin sering telepon dia atau chatting dia, kasih dia support, kasih dia dukungan, rasa cinta dan rasa sayang, dan mungkin dia sangat kangen saat ini sama hal itu gitu ya. Jadi kayak terpanggil kembali dengan rasa cinta dan rasa sayang gitu ya. Kepikiran terus nih. Jadi jelas ya, orang yang berharap ada pesan-pesan cinta dari kamu lagi ya. Kangen, rindu, kepikiran. Mask. Meskipun kalau dari depan mungkin saja orang ini tidak menunjukkan rasa kangennya sama kamu gitu ya. Mungkin banget orangnya tipenya jaim ya. Entah jaga image, entah memang sisinya introvert atau gengsi atau apapun itu ya. Jadi dia berpura-pura dia baik-baik aja. Dia berpura-pura tidak ada perasaan apapun yang dia tutup-tutupi, teman-teman ya. Jadi ini adalah orang yang pandai untuk menutupi. Jadi kalau masa sih kah dia kangen, ya kamu kan nggak tahu kalau orangnya pandai menutupi. Tapi mungkin yang jadi masalah juga dalam hubungan ini adalah tindakan atau perilaku menutup-nutupi, tidak menjadi diri sendiri. Ada hal yang mungkin tidak dia buka, ada hal-hal yang mungkin dia tutupin gitu ya. Jadi kamu mungkin trust issue atau merasa punya masalah dengan kepercayaan orang ini. Aku bisa percaya dia nggak ya Sora gitu ya. Dan ada situasi gaslighting. Gaslighting adalah manipulasi di mana kamu meragukan kebenaran itu karena pikirannya dia atau cara dia nyampein sama kamu. Misalnya kamu curiga sama dia. Nah, dia akan kayak, ya ampun, itu mah cuma pikiran kamu aja. Kamu makanya jangan overthinking. Makanya kamu jangan kepengaruh sama ini, sama itu. Lalalala. Aku nggak gini kok. Lalala gitu. Ya, kayak gitu-gitu tuh. Itu namanya gaslighting ya. Mau tahu lebih jauh, tanya Mbah Google atau tanya Mbah ChatGPT ya. Ada situasi coffin ya. Sepertinya karena mungkin banyak yang ditutupin itu, akhirnya hubungan itu berakhir, teman-teman ya. Berakhir atau hubungan yang mati suri ya. Dibilang udahan tapi kok nggak ada komunikasi. Dibilang jalan tapi kok nggak ada komunikasi. Dibilang udahan juga aku nggak ambil dulu karena banyak ya. Dibilang udahan juga nggak ada pernyataan gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya ada situasi yang juga menggambarkan bahwa orang ini memang banyak yang ditutupin ya teman-teman. Ada yang mungkin banyak sekali yang dia rahasiakan. Tapi kamu pun mungkin sedang dengan masa transisi, mungkin belajar untuk melepaskan, untuk let go si orang ini teman-teman. Kaset outdated thinking. Orang ini tidak bisa terlepas dari pikiran soal kamu. Dia kepikiran kamu terus, antara kangen, campuran rasa bersalah, kejadian-kejadian yang sudah lalu, dia inget-inget lagi teman-teman.
ya. Terus menerus di kepalanya dia ya. Jadi gabungan antara rasa kangen dan rasa bersalah sama kamu, ya. Dan saat ini ada energi fotograf. Ternyata dia masih simpan foto kamu, ya, foto secara fisik ataupun memang mungkin di handphone, di komputer dia masih liatin terus, keingetan terus. Karena di sini ada energi dia kangen sama kamu, ya. Dia kangen, dia rindu, berharap ada nostalgia, ada hal yang bisa diulang lagi di antara kalian, dan berharap ada memori yang masih bisa dibuat. Intinya adalah terbayang-bayang kamu, terkenang-kenang kamu, tercandu-candu sama kamu, nggak bisa atau belum mampu untuk melepaskan ingatan soal memori soal kamu. Sekarang kita ke siapa sih orang ini dulu, ciri-cirinya seperti apa. Nanti ada beberapa kartu yang mungkin harus aku skip ya, karena tidak sesuai dengan konteks ya, aku nggak pakai. Yang pertama, easily stress. Orangnya gampang stres, gampang pesimis, gampang merasa down. Jadi ini orangnya kalau ada masalah tuh langsung negative thinking, langsung kayak ngerasa down. Ini termasuk kalau dia terima kritikan, ya. Kalau seandainya ada kritikan tuh dia langsung kayak gimana gitu loh ya, dimasukin hati banget kayak gitu. Atau kalau ada sesuatu yang gagal langsung udah langsung nggak semangat gitu ya. Orang ini juga nampaknya sering sekali berkorban ini dan itu ya, mengutamakan mungkin hal-hal lain daripada dirinya sendiri ya. Jadi mungkin sekali dia stres karena dia dipaksa oleh situasi sama keadaan, dia harus berkorban. Dia dipaksa sama situasi sama keadaan, harus berkorban, mau nggak mau ya. Mungkin dia harus mengutamakan keluarganya, dia mungkin harus mengorbankan waktunya, kebebasan dia, finansial dia untuk sesuatu yang lain. Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan ya. Dan ya mau nggak mau karena dia mungkin tulang punggung keluarga kayak gitu ya. Atau ya dia harus mengorbankan kebebasan dia karena ada yang mau dia kejar di sana. Sedang gelisah, sedang stres. Ini teman-teman lihatlah ya, dua-duanya semua menyatakan yang satu kepala menunduk, yang satu pegangin kepala. Orangnya pusing banget ya. Jadi mungkin sekali karena dia itu sangat pusing gitu ya, mumet banget, gampang banget sakit kepala. Jadi dia itu mungkin sekali reaktif, impulsif, tidak benar-benar memikirkan keputusannya gitu ya. Terus habis itu kayak terburu-buru ya, jadi kayak emosian gitu ya. Nah, jadi reaksi dia sama kamu atau hal yang dia lakukan ke kamu itu pun karena dia terburu-buru. Ya. Opposite sex, dia udah jelas adalah lawan jenis kamu ya. Orang ini juga sangat kontras, energinya berlawanan sama kamu. Jadi misalnya kamu yin lah gitu, feminim. Ya yin sebenarnya feminim, yang itu maskulin ya. Kalau kamu mungkin feminim banget, dia maskulin banget. Atau kebalikan. Jadi kamu tuh sangat bertolak belakang dengan dia. Misalnya ya, kamu tuh senang banget bangun pagi, dia tuh ternyata sangat susah bangun pagi. Ya, sesuatu yang sangat berlawanan ya. Di satu sisi lain, orangnya adalah seseorang yang artistik ya. Dia sangat suka art, kerja dengan mungkin bidang kreatif. Dia seorang yang mungkin romantis gitu ya. Orangnya juga cukup perhatian gitu ya. Mungkin kalau romantisnya yang pakai buat keluarga ya. Dia adalah orang yang sangat mengutamakan keluarga, rumah kayak gitu ya. Dan orang yang memang sangat mungkin gampang menarik energi lawan jenis ya. Itu sangat mungkin banyak memakai perasaan. Dan di sini keluar 2 kali angka 6. Jadi angka yang berulang ini bisa saja adalah misalnya nomor handphone kamu, nomor handphone dia, nomor rumah, nomor plat nomor kendaraan, atau kalian ketemu tanggal berapa, tanggal ulang tahun, atau bulan ulang tahun, atau bulan ketemuan, atau apapun ya. Pokoknya 6 ini bisa berarti sesuatu yang cukup penting untuk kalian. Student, kalian mungkin pernah belajar bareng ya, entah teman kuliah dulu, teman sekolah dulu, teman les dulu, teman workshop dulu. Pokoknya kalian pernah ada satu proses belajar bareng ya. Atau dia itu memang masih dalam proses belajar lagi ya. Mungkin dia lagi belajar lagi untuk S1, S2 dan teman-temannya. Kita sekarang mau coba lihat ya, kenapa sih kira-kira ada masalah apa kamu sama dia gitu ya. Tadi kan ada hal yang ditutup-tutupi, lalu juga ada situasi yang mungkin harusnya berakhir tapi mungkin berakhir nggak jelas dan sebagainya. Kita kan coba lihat ya,
Apakah ada faktor-faktor tambahan yang menjadi dinamika dalam hubungan ini? Ya, kita lihat dulu. Ada energi seperti apa? Oke. Other loves. Oke, teman-teman, sepertinya di sini orang ini sangat mungkin ya yang dia tutupi salah satunya adalah ada energi dari masa lalu, ya. Ada ternyata orang yang dia sayang yang lain, ya. Ada cinta yang lain. Jadi mungkin banget orang ini ada energi pengkhianatan atau ada energi cheating ya ke kamu gitu ya. Nah, di sini mungkin sekali ada cinta, affair, rahasia gitu ya di belakang kamu, ya, yang mana itu akhirnya ngebuat hubungan ini semakin sulit gitu ya. Up in the air. Selain itu juga ada situasi hubungan. Ingat ya, aku udah pernah ingetin terus-terusan dari kemarin. Misalnya kartunya itu ada 20 atau 30 biji. Mungkin nggak semua kartu itu 30-30-nya buat kamu. Misalnya 15 atau 20 untuk kamu, 10-nya enggak. Jadi mesti dipilih dan dipilah karena bacaan umum, oke? Aku mesti kasih tahun ini berulang-ulang, maaf ya buat teman-teman yang udah ngerti. Kalau aku harus ngasih berulang-ulang karena nampaknya masih banyak banget dari caranya berkomentar itu ketahuan gitu ya, dia ngerti apa enggak sebenarnya konsep pembacaan umum. Ya, namanya di Konoha gitu ya. Kurang literasi dan kurang suka untuk menyimak. Jadi makanya mesti kadang-kadang diulang-ulang terus ya. Teman-teman yang sudah mau menyimak, terima kasih, kalian luar biasa, kalian keren ya. Karena zaman sekarang tuh manusia itu nggak suka nyimak. Jadi ya suka-sukanya dia sendiri aja. Up in the air. Orang ini tuh seperti tidak punya rencana yang jelas gitu ya, energinya masih ngawang-ngawang karena mungkin memang tidak siap secara pikiran, tidak siap secara mentalitas. Kalau aku lihat dari kartu ini jelas nih mentalitasnya masalah gitu ya. Mungkin dia memang, kalau namanya punya hubungan itu ada stres gitu ya. Satu orang aja ngurusin, kadang-kadang ngurusin diri sendiri aja stres, ngurusin keluarga aja stres. Itu udah ada ikatan darah, tumbuh besar bersama, apalagi sama makhluk lain ya, sama makhluk hidup lain ya, sama manusia lain gitu ya. Nah, itu sangat sulit gitu. Jadi kamu berdiri dengan seorang yang memang masih ngambang gitu ya. Dan selain itu kamu juga berdiri dengan seseorang yang hoti-toti, bentar ya. Dan yang terakhir ada energi arogan. Kamu juga mungkin berdiri sama seseorang yang keras kepala, nggak mau ngalah kayak gitu ya. Terus banyak sekali hal-hal yang disembunyiin. Jadi kamu juga mungkin udah apa aku bilangnya ya, mungkin udah capek juga gitu loh teman-teman. Biar yakin, kita lihat ya perasaan kamu sama dia seperti apa. Strength. Teman-teman, sebenarnya kamu sudah berusaha untuk menjadi kuat, banyak sekali berkorban, baik secara mungkin energi, pikiran, dan sebagainya ya teman-teman, untuk pengorbanan ya. Sehingga ini adalah periode dimana kamu mungkin merasa kamu udah berusaha benar-benar untuk menjadi kuat dan bertahan, tapi mungkin di satu sisi ada yang udah mulai capek ya. Walaupun memang ada energi koneksi past life yang kamu rasakan sama orang ini, makanya nggak mudah untuk lepas begitu saja. Ada karmic relationship juga di sini teman-teman ya. Dan ada energi decisions. Kamu tuh capek, jadi kamu mungkin juga lagi berpikir keputusan apa yang mau diambil gitu ya, karena kamu merasa bahwa orang ini nggak bisa ambil keputusan, jadi kamu merasa bahwa kamu yang harus ambil keputusan nih gitu ya. Lalu kenapa pilu hatinya ya, kepikiran kamu, sedih, kangen, craving. Orang ini sangat menginginkan kehadiran kamu ya, dan dampaknya itu sangat besar buat dia. Ada yang masih kepikiran, masih terbayang-bayang. Dan ada energi beautiful. Dia juga masih sering banget terbayang-bayang soal kecantikan kamu, keindahan kamu sangat berarti buat dia, ya. Dan ada energi transformation. Ternyata ya, ketika jauh dari kamu itu membawa efek perubahan, ya. Jadi dia tuh jadi mikir gitu ya. Oh, kamu tuh pergi karena apa? Siapa sih yang bisa sekuat ini untuk menghadapi aku, kayak gitu ya. Koneksi yang sedalam ini. Apprehensive, orang ini sekarang bingung, apakah aku memang sudah tidak ada lagi kesempatan sama kamu atau emang udah enggak gitu ya. Jadi sekarang orang ini lagi bingung, apakah masih ada kesempatan untuk kalian. Orang ini sedang kontemplasi, banyak berpikir, banyak merenung, banyak kayak mikirin bagaimana ya harus nyelesainnya kayak gitu ya. Dan kata-kata kamu itu sangat-sangat
menusuk tajam di dia, membekas di dia, teman-teman. Jadi ini sangat mungkin banget ya, ada kata-kata kamu yang kemudian hari itu baru terasa kebenarannya, teriang-iang, sesuatu yang sangat memorable pastinya ya, sangat teringat dan menusuk karena itu memang benar gitu loh ya. Dan tuh, kenangan soal kamu tuh terlalu kuat. Jadi orang ini pilu karena yang dia miliki sekarang hanya kenangan, ya. Dan orang ini sekarang merasa sangat pilu karena kamu bahkan masuk ke dalam mimpinya dia, teman-teman, di subconscious. Banyak yang sampai mimpi-mimpi, ya. Meskipun dia menyadari bahwa ternyata keluarganya dia banyak bawa faktor yang lebih besar efeknya daripada apa yang sama ini dia pikirin. Jadi Sora, di balik itu semua, apa yang mungkin dia inginkan dari kamu? Chaser, teman-teman, sepertinya orang ini pengen ngejar kamu balik ya. Oke, dia itu nggak mau dan nggak suka kamu abain dia, cuekin dia. Dia pengen mengejar kamu kembali. Dan dia pingin untuk menyembuhkan hubungannya. Tapi di satu sisi, kalian itu banyak yang lebih kepada kepingin, udah deh Sora, aku kepingin lepas. Jadi dia pingin ngejar, tapi kamu pingin lepas. Kenapa? Karena kamu mungkin sudah merasa hubungan ini sudah tidak sehat, gitu ya. Karena hubungan ini, jadinya toksik gitu ya teman-teman ya. Hubungannya jadi toksik gitu ya. Sehingga dia menyadari bahwa mungkin kamu butuh waktu untuk menyembuhkan hati kamu dan berproses semuanya teman-teman ya. Buat yang nanya, Kak Sora, tapi apakah dia sudah ada energi kesadaran itu? Sebenarnya sudah jelas di energi transformasi, tapi Sora ambil satu lagi ya. Manifestation, sebenarnya perubahan nyata ini juga adalah hasil dari energi manifestasi kamu. Kalian tuh sebelumnya banyak banget yang sangat-sangat positif, mengupayakan segala kebaikan sama dia, mendoakan dia yang baik, mengafirmasikan dia bisa ada perubahan positif. Itulah yang terjadi akhirnya ya. Pikiran kalian energinya sangat kuat teman-teman ya. Creativity, jadi pikiran itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya, ke dalam energi. Dan orang ini mulai menyadari kan, apa sih arti kamu sebenarnya buat dia gitu loh. Karena kamu salah satu pembawa happiness, kamu salah satu pembawa kebahagiaan. Dan semenjak tidak ada kamu di dalam hidupnya dia, mungkin saja dia kehilangan yang namanya kebahagiaan teman-teman ya. Jadi balik lagi ya, kalau dari kartunya Sora, mungkin kamu bisa berpikir, mungkin kamu bisa merenung, mungkin kamu bisa pertimbangan. Yang pasti ini mungkin butuh waktu ya. Untuk mencerna ini semua tuh butuh waktu. Jadi saran dari kartunya Sora untuk tidak terburu-buru. Kamu pikirkan dulu benar-benar baik-baik. Kamu manifestasikan, kamu pertimbangkan dulu teman-teman, apa yang bisa bikin kamu bahagia, itu yang kamu ambil. Kalau memang balikan bikin bahagia silahkan. Kalau kamu merasa aku udah gak mau Sora, lebih bahagia kalau lepasin, itu juga silahkan. Aku tuh selalu memberikan gambaran yang sangat fair dalam pembacaan aku. Jadi aku akan tidak berpihak gitu ya. Kalau memang energi dia seperti apa, aku bacakan. Energi yang keluar di kartu juga seperti apa gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin berpikir lebih banyak pertimbangan soal keputusannya, mungkin ingin memperkuat intuisinya dan firasat batinnya, silakan dibeli gelang kelembutan bulan ya. Saat ini stoknya sudah kurang dari setengah. Jadi ini adalah batu asli yang sudah Sora program. Jadi ketika kamu membeli batu kristal ini, kamu tidak membeli batu kristal biasa, sudah ada program di dalamnya. Yang mana ini membawa energi positif untuk meningkatkan firasat, meningkatkan intuisi, juga meningkatkan firasat, meningkatkan intuisi, juga membawa energi perubahan positif teman-teman ya. Dan pastinya ini melepaskan stres dan membantu teman-teman untuk menambah energi feminim jadi lebih tenang, lebih lembut ya. Siapa orang yang tidak senang untuk energinya tenang, lembut, sabar. Oke. Harganya 250.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Langsung DM aja ke sana. Jadi nggak usah nanya nomor ya. Lalu atau ke Tokopedia, link sudah ada di bawah. Jadi kalau nggak mau ribet, langsung aja check out di Tokopedia, langsung bayar, nanti dikirim ke tempat kamu. Oke. Dan Infinity lambang dari cinta tanpa batas, dan bintang lambang dari harapan positif ya teman-teman. Ini merchandise-nya Sora. Kalau yang sudah beli sudah tahu produk-produknya Sora seperti apa. Sejauh ini aku selalu sediakan batunya beda, modelnya juga beda. Jadi teman-teman bisa koleksi dengan fungsi yang beda-beda.
Kita sekarang ke astrologi yang terungkap ya teman-teman ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot ya, langsung ketemu sama Sora, silahkan yang buat berada di Jakarta dan sekitarnya, DM ke Instagram Sora @sora_tarot. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada Sagittarius, Pisces, Cancer, Gemini, Leo, Libra, dan Sagittarius. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Nah, sekarang kita ke alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan bazi buat tahu DNA hidup sendiri, perjalanan hidup itu seperti apa sih sebenarnya, jalan destiny atau jalan takdirnya itu bisa kelihatan di bazi ya teman-teman, tapi harus tahu jam lahir. Oke, orang itu nggak semuanya sama, tidak ditakdirkan semua orang tuh jadi pedagang, nggak ditakdirkan semua orang jadi guru gitu ya. Kak, kapan aku ketemu jodohnya? Itu bisa kelihatan. Apakah memang susah jodohnya? Susahnya kenapa? Kenapa sih kita mesti tahu? Kenapa kita lebih banyak menggali untuk kenapanya? Supaya kalau udah tahu kenapanya, kita bisa ketemu jawabannya. Gitu loh. Jadi bisa ada solusinya. Atau teman-teman juga bisa belajar tarot. Untuk yang terpanggil boleh banget DM ke Instagram Sora juga, nanti diarahkan lebih lanjut. IMAHDYTMDORZBSLSU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora tunggu belanja dan persaudaraan readingnya. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa main ke channel Sora Tarot. Bye-bye.